Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk laporan keuangan dari PT Berkah. Nah, di mana untuk pertemuan yang ke-10 ini saya akan bahas mengenai laporan neraca atau biasa disebut dengan balance sheet. Kemudian akan kita lanjutkan untuk membuat laporan arus kas atau cash flow. Oke, sekarang kita mulai bahas satu persatu, mulai dari laporan neraca atau balance sheet. Oke, baik, jadi neraca ini digunakan untuk mengetahui berapa nilai aset atau harta perusahaan, serta hutang dan modal perusahaan. Dimana untuk rumus dari neraca sendiri, bahwa nanti jumlah akhir dari laporan neraca itu adalah bahwa jumlah aset itu sebanding atau sama dengan nilai total hutang plus modal. Nah, kedua, untuk mengisi laporan neraca ini, sumber data yang kita gunakan itu adalah data yang ada pada neraca lajur atau worksheet setelah pajak yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, untuk di worksheet sendiri, data yang kita ambil itu adalah data yang ada di kolom balance atau neraca ini. Ya, jadi data-data ini akan kita masukkan atau akan kita gunakan untuk membuat membuat laporan neraca. Oke, saya kasih tanda di sini ya. Ya, ini yang akan kita buat atau akan kita jadikan sumber datanya. Oke, saya kasih warna kuning ya. Saya kasih warna merah begini. Ya. Oke, supaya ini tidak mengganggu, ini saya hapus. Ya, inilah data-data yang akan kita gunakan untuk membuat laporan neraca ini. Di mana untuk kolom neraca sendiri, yang pertama aset itu terdiri dari 3 kategori. Ada current asset atau harta lancar, ada long term investment atau investasi jangka panjang atau investasi saham ya, investasi dalam bentuk saham. Kemudian ada fixed asset atau harta tak lancar. Oke. Sekarang untuk mengisi laporan neraca ini cukup mudah ya. Kita berpatokan pada worksheet tadi atau data yang ada di worksheet setelah pajak, yaitu kolom balance. Nah, sekarang kita akan coba masukkan. Yang pertama adalah masukkan data-data yang masuk dalam kategori current asset. Kita perhatikan di sini worksheet bahwa untuk kategori current asset, perhatikan di sini untuk kode 1 itu adalah kategori kode harta. Nah, untuk aset lancar atau current asset, kita ambil data akun yang kodenya 1/1, berarti yang ini. Ya, data-data akun ini yang akan kita masukkan sebagai kategori current asset atau harta lancar. Kemudian untuk yang 1/2, ini ada stock investment atau investasi dalam bentuk saham. Ini akan kita masukkan sebagai investasi dalam bentuk saham sendiri. Kemudian yang 1/3 ini adalah kategori untuk fixed asset atau harta tak lancar. Oke, jadi saya kasih warna biru seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal masukkan saja. Ini akan kita masukkan sebagai nama-nama akun yang masuk dalam kategori harta lancar ini. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Lalu kemudian untuk nilainya sendiri, ya, untuk nilai sendiri kita ambil dari sini, ya, kita ambil dari nilai ini berarti. Ya, berarti nilai ini. Perhatikan di sini ada yang ada di kolom kredit, yaitu adalah allowance for debt, full debt. Saldo normal harta itu ada di sisi debit. Seandainya ada akun harta saldonya ada di kredit, berarti nanti akan mengurangi nilai harta atau dalam memasukkan ke dalam neraca nanti akan kita kasih dalam kurang atau tanda min seperti itu. Oke, jadi nilai yang akan kita masukkan ya. Untuk yang allowance ini akan kita kasih tanda min atau dalam tanda kurung, artinya mengurangi nilai harta. Oke, ini nilai ini kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Perhatikan untuk allowance ini karena tadi ada di sisi kredit, maka dia akan mengurangi. Makanya di sini saya kasih dalam kurung. Oke, kemudian setelah kita masukkan nilai saldonya dari masing-masing akun yang masuk dalam kategori harta lancar, kita akan jumlahkan di sini. Ya, setelah saya jumlah di sini ketemu nilai sebesar 319.732.500. Ini adalah total harta lancar atau total current asset. Oke, kemudian kita akan masukkan untuk yang masuk ke dalam kategori long term investment. Nah, untuk long term investment di sini hanya ada akun, yaitu stock investment. Ada satu akun, kita masukkan ke sini.
Oke, sebagai investasi dalam bentuk saham. Oke, nilainya di sini ada nilai untuk stock investment itu adalah 335 juta. Ini kita masukkan ke sini. Ya, nilainya kita masukkan langsung ke kolom kedua karena hanya ada satu akun. Oke, kemudian di sini ya total investmentnya ini akan kita masukkan ke sini. Oke, ini kita masukkan ke sini saja. Ya, langsung dipindahkan ke sini. Ya, karena cuma hanya satu akun, artinya di sini hanya kita ambil satu saja. Berarti yang ini. Ya, di sini bisa kita tulis. Ya. Oke, seperti ini. Ya, jadi stock investment itu ada 335 juta, kemudian total stock investment atau total long term investment itu adalah 335 juta. Ini diambil dari sini. Oke, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam kategori harta tak lancar atau fixed asset. Oke, untuk fixed asset itu adalah yang kodenya 1/3, berarti yang ini. Ya, kita masukkan ke sini semuanya, nama-nama akunnya. Oke, lalu kita masukkan nilai saldonya. Di sini kita lihat untuk saldonya. Ya, berarti yang ini. Ya. Oke, sekali lagi yang kredit itu nanti akan kita kasih dalam kurung karena dia otomatis akan mengurangi nilai harta ini atau mengurangi nilai aset. Kita masukkan ke sini. Perhatikan untuk yang kredit tadi. Oke, di sini untuk building account depreciation dan untuk equipment account depreciation. Oke, lalu setelah itu kita akan jumlah di sini. Ya, ini kita jumlah, letakkan di total fixed asset, ketemulah nilai sebesar 460.450.000. Oke, setelah total current asset, total long term investment dan total fixed asset ini sudah ketemu, maka akan kita jumlahkan. Kemudian kita letakkan di kolom paling bawah sebagai total aset. Ketemulah nilai sebesar 1.115.182.500. Ini adalah total seluruh aset, baik itu dari current asset, dari long term investment dan dari fixed asset. Oke, ketemu nilai 1 miliar sekian ini. Oke, lalu kita masuk ke kolom liabilities and equity. Nah, untuk current liabilities ini kita ambil dari worksheet tadi yang mulai dari kode kedua. Oke, ini saya normalkan biar tidak mengganggu. Oke, kita normalkan. Oke, kita fokus pada kode akun 2. Di sini kode 2 itu pun dibagi menjadi 2. Oke, ada current liabilities, ada long term liabilities atau hutang lancar, hutang jangka panjang. Nah, untuk hutang lancar kita ambil dari kode 2/1, berarti yang ini. Oke, kode 2/1. Untuk hutang jangka panjang itu adalah 2/2. Oke, ini saya kasih warna berbeda. Ya, seperti ini. Nah, berarti untuk hutang lancar atau current liabilities ini kita ambil nama akunnya ini. Mulai dari credit card sampai dengan PPNK. Kita masukkan ke sini. Ya. Oke, lalu kita masukkan nilai saldonya di sini. Perhatikan di sini untuk nilai saldonya, berarti kita ambil yang ini ya. Oke, yang ini berarti. Ya. Hanya ada 3 akun yang terisi saldo, yaitu akun payable, kemudian income tax payable, dan ada PPN payable. Oke, sekarang kita masukkan ke sini nilainya. Oke, hanya 3 akun. Kemudian setelah current liabilities ini saldonya kita masukkan, kita jumlahkan ini. Oke, setelah saya jumlah di sini ketemu nilai untuk current liabilities sebesar 78.590.625. Oke, kemudian kita masukkan untuk yang kategori long term liabilities yang ini, yang Bank Mandiri Loan, hanya ada satu akun ini. Kita masukkan ke sini. Ya, kemudian nilainya kita masukkan ke sini. Nilainya tadi ketemu untuk Bank Mandiri adalah 85 juta. Oke, kita masukkan ke sini. Ya. Kemudian nilai ini kita masukkan sebagai total long term liability di sini. Ya. Oke, di sini saya cetak tebal biar kelihatan bahwa itu jumlah.
Oke, untuk current liabilities dan long term liabilities selesai. Sekarang kita masukkan untuk yang equity. Equity ini kita ambil yang ada di kode 3. Oke, ini saya normalkan. Ya, berarti yang ini akan kita ambil. Perhatikan di sini untuk equity ada 3 akun. Kemudian nilai saldonya di sini hanya ada 2. Oke, saya kasih warna berbeda. Ya, untuk 790 juta ini untuk common stock, sedangkan return earning adalah 53 juta. Nah, untuk common stock ini kita tetap ambilkan ini 790, kita masukkan di sini. Ya, untuk common stock dan return earning. Ya, ini seperti ini. Untuk common stocknya nilainya adalah 79 juta. Sedangkan untuk return earning, oke, perhatikan di sini kecuali return earning ini kita bukan menggunakan nilai ini. Ya, jadi return earning yang dimaksud di sini adalah kita mengambil dari laporan perubahan laba ditahan atau laporan perubahan modal yang sebelumnya kita selesaikan. Kita ambil nilai yang return earning tanggal 31 Desember, berarti yang ini. Oke, sekali lagi untuk return earning ini yang ada di equity ini, data yang kita ambil atau nominal atau saldo yang kita ambil bukan saldo yang ada di neraca lajur ini, tetapi kita ambil nominalnya dari laporan perubahan modal yang sebelumnya kita ambil, yaitu ngambil dari laporan perubahan atau saldo laporan perubahan modal pada tanggal 31 Desember yaitu sebesar 161 juta ini. Ya, kita masukkan ke sini. Oke, setelah kita masukkan kita jumlahkan. Ketemulah nilai di sini sebesar 951.591.875 rupiah. Kemudian setelah current asset ini sudah ditemukan, long term sudah ditemukan, dan equity ini sudah ditemukan, maka kita jumlahkan, letakkan di total liabilities and equity ini. Oke, di sini ketemulah nilai 1.115.182.500. Ini sudah sama dengan nilai total asetnya. Oke, jika sudah seimbang seperti ini bisa dikatakan sudah benar. Oke, itu untuk laporan neracanya.